Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi ya sama Ibu tentunya di mata pelajaran biologi. Kepada Maulana Reza, silahkan pimpin doa. Ya, terima kasih. Pastinya masih pada semangat ya, walaupun cuacanya terik seperti ini harus tetap semangat. Nah, di sini Ibu mau cek kehadiran kalian dulu ya. Yang pertama, Nur Salamiyah. Ya, ada ya. Selvinalia, ada. Mawar Melati, ada. Ismatul Hidayah, ada. Jannah, Rida Sita Dewi, Rahmawati, Maulana Reza Irfandi. Iya, ada. Alhamdulillah anak Ibu hari ini hadir semua ya. Nah, sebelumnya nih, Ibu pengen perwakilan kalian salah satu bacakan Quran Surah At-Taghabun ayat 3. Ya, siapa? Oh iya, Nur Salamia ya? Iya, bisa dibacakan? Iya, terima kasih Nur Salamia. Iya, bagus sekali ya. Nah, jadi dari apa yang telah kita dengarkan dari Nur Salamia tadi, di situ tertera bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menciptakan langit dan bumi dengan tujuan tertentu, yang mana dari penciptaan tersebut pasti meliputi semua proses ya. Nah, seperti yang kalian pernah belajar waktu kelas 10, itu ada yang namanya ruang lingkup biologi. Di dalam situ kalian belajar tentang sel. Nah, karena penciptaan Allah itu memiliki tujuan, otomatis dia dimulai dari tingkatan yang rendah terlebih dahulu. Nah, ini yang namanya sel yang berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Nah, di sini Ibu mau tanya nih sama kalian. Kalian pernah nggak bantuin ibu kalian atau kalian sendiri deh memotong daging sapi ataupun daging ayam? Pernah semua ya? Iya. Nah, saat kalian memotong kan pasti kalian mengamati tuh. Pernah nggak terlintas di benak kalian, kok ada serat-serat sih di daging tersebut gitu? Kemudian sebenarnya serat-serat ini tersusun dari apa aja sih? Pernah ya seperti itu? Iya. Nah, siapa? Jannah. Iya, kenapa Jannah? Kok bisa ya ada serat-serat itu? Sebenarnya serat itu terbuat dari apa? Oh iya, jadi serat itu supaya dia tetap padat ya dagingnya. Iya, benar sekali. Serat-serat itu membuat semuanya jadi tetap padat. Nah, kemudian lagi, siapa ada lagi? Iya, Selvinalia. Oh iya, karena dari serat itu membuat dagingnya jadi kenyal ya. Iya, benar sekali juga. Jadi sebenarnya serat-serat tersebut kalau misalnya kita amati itu di mikroskop, itu dia terdiri atas kumpulan sel-sel. Nah, yang mana ini sangat berkaitan dengan materi pembelajaran kita pada hari ini. Nah, jadi pembelajaran kita pada hari ini adalah tentang sel hewan. Sebelum kalian belajar tentang sel hewan, Ibu mau memberikan soal pretest terlebih dahulu. Nah, Ibu minta kalian kerjakan soal ini dengan jujur ya. Ibu beri waktu kalian 5 menit. Ya, ya dapat dikumpulkan. Ya, terima kasih. Nah, jadi tadi kan sudah dipaparkan nih kalau kita akan belajar yang namanya sel hewan. Jadi, saat kalian belajar sel hewan tuh ada indikator pencapaian kompetensi yang harus kalian capai. Yang pertama nih, kalian mampu untuk menguraikan struktur organel-organel dari sel hewan. Kemudian yang kedua adalah kalian mampu menganalisis fungsi dari organel-organel yang ada pada sel hewan tersebut. Nah, dimana setelah mata pelajaran ini kalian diharapkan mampu untuk mencapai kedua hal tadi ya. Jadi model pembelajaran yang kita gunakan di sini adalah problem based learning. Nah, ini di sini Ibu mau kalian perhatikan dulu gambar yang ada di depan ya, di papan tulis. Ibu mohon semuanya perhatikan ya. Dari gambar ini nih, setelah kalian amati, ada nggak perbedaan dari yang kita pelajari minggu lalu? Kalau minggu lalu kan kita belajar tentang sel tumbuhan. Ya, sel Pindalia, warnanya beda ya? Iya, jelas ya warnanya beda. Kalau misalnya kemarin itu pas saat sel tumbuhan itu ininya gambarnya warna hijau ya, cenderung hijau. Kalau pada sel hewan ini warnanya cenderung orange. Ya, bagus. Kemudian ada lagi yang mau menambahkan? Ya, Jannah. Organel-organelnya. Iya, benar sekali ya. Jadi di organel-organelnya ini ada perbedaan nih. Apa Jannah, Cak? Salah satunya. Tidak ada dinding sel. Iya, bagus sekali ya. Nah, jadi pada sel hewan ini dia tidak memiliki yang namanya dinding sel. Nah, tapi pada sel hewan ini ada lapisan terluar yang namanya itu adalah
membran sel. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan organel-organel apa saja yang ada pada sel hewan. Yang pertama itu ada yang namanya membran sel. Jadi, membran sel itu adalah lapisan yang paling luar yang ada pada sel hewan yang fungsinya adalah sebagai pelindung organel-organel yang ada di dalamnya. Dua, ya apa Norsalamia? Nukleus. Ya, benar sekali ya. Yang kedua ini ada yang namanya nukleus. Nukleus ini ada pada sel hewan, ada juga pada sel tumbuhan. Karena apa? Karena nukleus ini perannya sangat vital. Dia itu berfungsi sebagai pengontrol dari yang namanya sintesis protein. Kemudian dia juga mengatur yang namanya metabolisme sel. Yang ketiga, sitoplasma. Ya, benar, sitoplasma ya. Sitoplasma ini dia berbentuk cairan, yang mana cairan dari sitoplasma ini bisa terdapat di dalam sel, kemudian di luar sel, dan juga bisa ada di organel-organel sel. Jadi dengan adanya sitoplasma itu memungkinkan terjadinya pergerakan setiap organel. Yang keempat nih, apa? Rida Sita Dewi, ribosom. Iya, benar sekali ya, ada yang namanya ribosom. Jadi ribosom ini mempunyai bentuk yang sangat kecil, yang biasanya ribosom ini melekat pada suatu organ yang disebut dengan retikulum endoplasma. Nah, tapi hanya pada retikulum endoplasma kasar saja yang terdapat ribosom. Nah, jadi ribosom ini berperan sekali dalam proses sintesis protein. Selanjutnya yang kelima nih. Ya, ada yang bisa bantu? Iya, apa nomor Melati? Retikulum endoplasma. Iya, benar ya. Retikulum endoplasma atau yang disebut dengan RE. Jadi RE ini terbagi dua. Ada yang namanya RE kasar, ada yang namanya RE halus. Nah, jadi retikulum endoplasma ini bentuknya seperti labirin-labirin yang berhubungan dengan selubung inti sel. Ya, siapa mau jawab? Maulana Reza Irfandi. Ya, apa? Badan Golgi. Iya, benar sekali. Badan Golgi atau biasa juga dibilang aparatus Golgi. Nah, ini memiliki struktur seperti tumpukan-tumpukan kantong yang pipih. Nah, jadi badan Golgi ini punya fungsi yang pertama itu adalah sekresi ataupun membentuk vesikula-vesikula yang berisi enzim untuk ekskresi. Kemudian membentuk makromolekul, kemudian membentuk akrosom, dan lain sebagainya. 7, ada yang namanya lisosom. Nah, lisosom ini bentuknya seperti kantung juga, kantung kecil, yang mana lisosom ini dia dibentuk di retikulum endoplasma kasar. Yang ke-8 itu ada yang namanya peroksisom. Ya, benar. Ada yang namanya peroksisom. Jadi peroksisom ini dia berbentuk agak bulat, yang mana dia itu berperan dalam penghasil enzim oksidase dan juga katalase. Ya, selanjutnya yang ke-9 itu ada yang namanya mitokondria. Nah, mitokondria ini berbentuk silinder, yang mana pada mitokondria itu ada membran dalam dan ada membran luar. Nah, pada membran dalam itu terdapat lekukan-lekukan yang disebut dengan krista. Jadi mitokondria ini termasuk organel yang penting juga karena dia berfungsi sebagai penghasil ATP dan juga berperan dalam proses respirasi sel. Selanjutnya yang ke-10 itu dikenal dengan nama sentrosom dan juga sentriol. Nah, sentriol. Nah, sentrosom ini merupakan tempat tumbuhnya mikrotubul yang berada dekat dengan nukleus. Sedangkan pada sentrosom ini terdapat satu pasang sentriol, yang mana sentriol ini berfungsi atau berperan dalam pembelahan sel, baik itu pembelahan secara meiosis ataupun secara mitosis. Selanjutnya yang terakhir, ditulis di sini aja ya. Yang terakhir itu ada yang namanya sitoskeleton. Jadi sitoskeleton ini tersebar di sitoplasma, yang mana fungsi dia tuh sitoskeleton ini dia tuh kuat dan juga lentur seperti jalinan-jalinan serabut, yang mana sitoskeleton ini berfungsi dalam
mempertahankan dan juga menyokong organel-organel sel. Itu saja pemaparan materi dari Ibu. Selanjutnya di sini Ibu bakal bagi kalian jadi beberapa kelompok. Yang pertama kelompoknya Maulana Reza Irfandi, Jannah dan Selvina Lia. Kemudian kelompok Nur Salamiyah dan Mawar Melati. Dan terakhir kelompok Ismatul Hidayah, Rida Sita Dewi dan Rahmawati. Nah, Ibu minta kalian bisa cari literatur-literatur lain yang fungsinya untuk menguatkan penjelasan-penjelasan dari Ibu dan juga melengkapi. Karena tadi Ibu hanya meninjau sedikit saja, kalian bisa cari baik itu lewat Google, kemudian lewat buku-buku atau apapun sumber yang ada. Nah, di sini Ibu juga akan membagikan LKPD. LKPD ini kalian kerjakan secara berkelompok. Ibu harap kalian kerjakan secara kerjasama, secara kompak ya, agar hasilnya bagus. Jadi ini Ibu bagikan, Ibu kasih kalian waktu 15 menit ya, tolong dikerjakan. Dari LKPD tersebut mungkin ada yang mau ditanyakan dulu dalam pengerjaannya. Oh iya, kenapa kelompoknya Reza? Iya, nah jadi itu kan di LKPD tersebut telah ada nih permasalahan-permasalahan di kehidupan nyata. Dari pemaparan-pemaparan materi Ibu tadi dan juga saat kalian mencari literatur lain yang lebih lengkap, itu kalian bisa mulai dari kalian rumuskan dulu masalahnya itu seperti apa, kemudian kalian buat hipotesisnya. Nah, setelah kalian buat hipotesis, baru kalian jawab dari LKPD tersebut. Kalau kalian lakukan secara runtut, insya Allah bakal mudah. Ya. Ya, Ibu rasa waktunya sudah 15 menit, sudah cukup ya. Bisa dikumpulkan. Ya, terima kasih ya. Ya, baik. Ibu minta satu perwakilan kelompok ya. Perwakilan kelompoknya. Kelompoknya Rida Sita Dewi mungkin bisa maju ke depan, paparkan hasil diskusinya. Iya, baik ya. Bagus sekali pemaparan dari hasil diskusi kalian. Mungkin dari kelompok lain yang tidak maju, ada yang mau menambahkan, karena pasti ada perbedaannya ya hasil diskusinya. Iya, kelompoknya Mawar Melati. Iya, ada yang mau ditambahkan? Iya, benar sekali ya. Jadi, sel hewan dan sel tumbuhan itu beda, karena kalau misalnya di sel hewan, itu dia cenderung lebih lentur dan juga lebih elastis. Yang mana kalau misalnya sel hewan itu memiliki membran sel yang sifatnya elastis, karena memang aktivitas yang dilakukan oleh hewan itu memang sangat aktif, mulai dari bergerak, mencari makan, dan sebagainya. Dari pembelajaran kita hari ini nih, mungkin ada yang mau menyimpulkan dari awal sampai akhir tadi. Dan simpulkan aja. Ya, kepada Rahmawati. Iya, benar sekali ya. Jadi kesimpulannya setelah kita belajar sel hewan pada hari ini, itu organel-organel itu memang penting, sangat penting bahkan. Tapi ada organel-organel yang memang khusus hanya ada pada hewan, ada juga organel yang khusus hanya ada pada tumbuhan, yang mana dia akan berperan sesuai dengan kodratnya masing-masing. Nah, berdasarkan pemaparan materi yang sudah disimpulkan tadi, di sini Ibu akan membagikan soal post-test terlebih dahulu untuk menguji apakah kalian paham dengan materi yang telah Ibu berikan. Di sini Ibu bagikan dulu soal post-testnya. Ibu minta kalian kerjakan secara mandiri. Di sini Ibu kasih waktu kalian 5 menit ya. Ya, baik, waktunya sudah habis, bisa dikumpulkan. Nah, jadi yang dapat Ibu simpulkan di sini adalah antara sel tumbuhan dan juga sel hewan itu sama-sama disusun oleh organel-organel, yang mana organel-organel tersebut memang disusun secara teratur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana setiap organel itu mempunyai fungsi dan tugasnya masing-masing, sehingga dari sebuah organel itu terbentuklah sebuah sel, yang nantinya dari sebuah sel ini akan terbentuk lagi sebuah jaringan sampai berjenjang sampai membentuk individu dan membentuk suatu komunitas, baik itu tumbuhan ataupun hewan. Mungkin itu saja pemaparan dari Ibu. Jangan lupa minggu depan kita akan tetap bertemu insya Allah pada materi tentang perbedaan sel tumbuhan dan juga sel hewan. Kalau tadi kan kita belum membahas secara dalam, mungkin nanti minggu depan akan lebih dibahas lagi perbedaan apa aja sebenarnya, organel apa saja sih yang berbeda selain membran inti itu pada sel hewan ataupun sel tumbuhan. Mungkin kiranya itu saja dari Ibu. Kurang lebihnya Ibu minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.